alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin ulama yang terhormat, Mem dan Mister Staff serta seluruh wali murid, orang tua wali murid kelas 1 sampai kelas 6 yang alhamdulillah bisa lalu ke tempat belajarnya anak-anak pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah nikmat, rezeki serta sehat. Itu rezeki yang luar biasa yang kita harapkan untuk perjalanan mengarungi kehidupan ini. Semua salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sapanya selalu bersama kita sehingga kita akan selalu terjaga ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sebenarnya agenda ini memang kita rencanakan di sekolah. Kami di sekolah itu mencoba tidak harus sering untuk ketemu tatap muka. Jadi jadwalnya itu kita agendakan dalam 1 tahun itu 2 kali. Dari semester di awal ketika ajaran baru, sebelum ajaran baru diupayakan begitu untuk sebagai evaluasi, dan semester 2 diupayakan di awal juga untuk bisa memberikan informasi apa yang telah kita berikan atau kamu berikan informasi apa yang sudah kita jalankan, dan harapannya ada beberapa strategi yang bisa kita kerjakan bareng-bareng. Ngapunten Bapak Ibu, karena kita ini didik anak-anak ini bukan seperti bikin roti, bukan seperti bikin sesuatu benda mati, tetapi anak-anak ini adalah titipan Allah, investasi panjenengan yang luar biasa. Yang itu kalau jenengan itu dikatakan berhasil itu bukan dilihat hari ini jenengan saat ini, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua anak kita ini nanti kelak jadi apa. Jadi kalau hari ini Mem dan Mister atau yang hari ini kita menjadi dokter, itu yang sukses itu bukan kita sebenarnya, tetapi orang tua kita. Nah kalau sekarang hari ini kita mau melihat seberapa saya sukses, ya bagaimana nanti kita menghasilkan generasi kita, anak-anak kita nanti menjadi anak yang bisa berbakti, yang bisa menyenangkan hati kita oleh tidak demikian. Karena tidak mudah. Kalau hari ini kita sukses, mungkin orang tua kita dulu itu zaman generasi saya, mungkin zaman generasi jenengan belum ada Facebook, masih pakai HP-HP yang jadul itu cuma bisa call. Kalau zaman saya mungkin masih kecil, TV-nya cuma 3. Mungkin zaman jenengan saat itu waktu itu sudah ada 7. Hari ini TV hampir rata-rata tidak sering dinyalakan. Paling banyak kita lihat HP dan begitu. Semuanya soalnya rapat pun ketika nggak harus datang di kantor atau di pertemuan, by virtual sangat mungkin pakai Google Meet, pakai Zoom, pakai lain macam-macam ada gitu. Jadi pendidikan itu selalu adaptif dan tidak bisa yang dahulu diberikan sebuah konsep bagus tetapi diterapkan hari ini tuh sangat tidak mungkin. Maka perlu strategi-strategi yang harus kita kembangkan. Saya kemarin itu ngobrol enaknya pakai kursi apa lesehan ya, saya gitu. Diskusi panjang. Kalau biasanya saya itu sama murid-murid, total itu kan 323 anak-anak yang ada di Al-Masalah itu. Kalau pakai kursi nggak cukup kan? Gitu. Ya sudah, bismillah. Mudah-mudahan dimaklumi bisa ngumpul semuanya. Kalau pakai duduk lesehan begini bisa ngumpul bareng. Dan saya alhamdulillah ada aula ini. Tapi saya sudah mikir, ini 2
dua rombel. Kalau sholat duha kan sama sholat duhur itu, kalau duha itu kan masih bimbing anak kelas 1, 2 gerakannya di sana. Itu agak enteng mungkin gesekan anak-anak. Kalau sudah ngumpul jadi satu di sini 323 anak itu penuh. Saya mikir juga ini nambah 3 kelas. Jadi insya Allah tahun depan nambah lagi. Di tahun ini itu kelas 1 ada 3 rombel Bunda. Jadi 22, 21, 21 kalau nggak salah. Tahun depan juga. Jadi maksimal rombel kita isi 25, 25, 25. Sampai saat ini masih kurang 7 siswa. Tapi tetap saya nggak nunggu sampai 75. Insya Allah bulan Februari isu ini kita sudah melakukan tes psiko ya. Jadi kelas 1 itu untuk bisa melihat potretnya, orang tuanya bisa tahu kemampuan anak saya seperti ini. Berarti pendekatannya begini. Jadi ada pendekatan medis secara psikologis, guru tahu cara pembinaannya, orang tua juga tahu bagaimana setelnya anak-anaknya. Jadi kita ada kematchingan begitu. Ya mudah-mudahan nanti cita-cita besar Al-Maslahah untuk bersama-sama mendidik anak-anak, membantu panjenengan sedanten, mudah-mudahan semuanya dibagi rezeki yang lancar, sehat jelasnya, guru-gurunya apalagi sabar dan hebat. Ada lagi. Setelah itu, yang pertama saya mencoba menyampaikan beberapa kebijakan sekolah mungkin yang kadang-kadang mungkin ada murid-murid itu yang mungkin melihat sesuatu hal yang dilakukan sekolah ini capaiannya hasilnya kayak gimana gitu. Saya terima kasih banyak, support luar biasa. Yang pertama, nanti kalau belum saya record yang yang dirasakan wali murid disampaikan. Saya berharap ada beberapa hal yang itu ini wali murid kan macam-macam ya. Ada yang mungkin di akademisi ada, mungkin ada yang usaha ada yang wira swasta ada, yang swasta ada. Itu ada punya banyak dimensi. Jadi saya 1 tahun ini fokus pada asesmen siapa sih warga sekolah yang ada di sini. 1 tahun ini saya meriset guru-guru saya. Tahun ke depan ini saya mencoba memetakan siapa sih orang tua anak-anak, bagaimana kondisi anak-anak. Jadi kemarin 1 tahun itu melihat potret anak-anak, guru-guru. Tahun ke depan bersama Mr. Febri itu mencoba nyambungkan orang tua anak-anak sejauh mana dalam hal untuk layanan, untuk tingkat pendidikan, terus kesejahteraan itu sampai di mana. Dan ketika saya memilih kebijakan itu nggak salah langkah. Bapak dan Ibu, yang pertama kebijakan Go Green. Terima kasih banyak. Jadi kebijakan, tapi insya Allah sekolah waktu melayani surat bagi anak-anak yang tidak bawa kotak sama tumbler itu didenda 5.000. Belum pernah ada ya? Apa sudah ada? Kalau saya nggak pernah tahu. Jadi itu tidak banyak. Kalau ada mungkin kalau orang tuanya ada merasa begitu ya mungkin untuk memberikan peringatan anak-anak yang terlalu. Itu punya dampak besar luar biasa kalau di masyarakat, di beberapa NGO lagi bicara tentang ada recycle untuk daur ulang, kemudian tentang pengurangan sampah-sampah plastik, kemudian terkait dengan bagaimana pemanfaatan sampah. Kebijakan sekolah yang dilakukan dan dibantu orang tua wali murid itu dampaknya luar biasa. Pertama, biasanya setiap hari itu sekolah itu selalu menerima sampah itu hampir 15 sampai 20 kresek. Jadi anak-anak beli makanan, beli minuman itu setiap hari di kelas itu 15 sampai 20 kresek itu saya resah karena pasti kelas kecil. Yang susah lagi itu anak-anak nggak suka makan, sampahnya dibuang sembarangan, kadang-kadang diselipkan di bawah
dua mejanya, atapnya kalau beli bentuk lain-lain akhirnya basi, baunya nggak karu-karuan. Dan waktu itu belum ada sumber kebersihan. Jadi, waduh, saya galau betul itu. Alhamdulillah kita mulai bulan Agustus sampai saat ini semua kelas merasakan kelasnya nyaman. Dan saya ngecek kotaknya anak-anak, ternyata ketika diminta untuk bawa kotak dan tumbler, saya senang karena apa? Wali murid beberapa di kelas 1 dan 2 hari ini sudah jarang jajan di luar karena semua orang tuanya sebagian besar daripada bawa kotak kosong diisi saja, kan begitu. Akhirnya hampir semua kelas 1 dan 2 itu makanya sudah bawa bekal bahasanya begitu. Ada beberapa kelas atas yang perlu ditertibkan karena sudah gede mungkin sudah bisa pegang uang gitu ya. Itu. Jadi terima kasih dukungannya, dan saya senang ketika anak-anak bisa makan bersama dengan kali temannya untuk saling. Kadang-kadang saya lihat kamu bawa bekal apa, kadang-kadang tukar gitu. Jadi membangun berbagi anak, makan bersama anak. Jadi komunikasi antar anak terkait bahan makanan itu ada pelajaran tersendiri mengajarkan kepedulian kepada anak. Kadang mamanya ngasih bekal banyak, tanpa disuruh itu kamu gak bawa bekal, ayo makan joyo sama saya gitu. Terus kadang-kadang kamu kenapa kok ngasih, soalnya kemarin saya dikasih men, jadi sekarang saya ingin ngasih teman yang ngasih, mungkin lupa. Jadi ada sesuatu hal yang luar biasa Bukit hari ini, dan itu mudah-mudahan tetap didukung dan mencoba ditanyakan begitu. Kemudian ada suatu momen saya pernah mengapa Bu Wiwi waktu itu melakukan edaran anak harus makan makanan bergizi yang terdiri ada sayurnya, ada lauknya, nasi, susu, pokoknya lengkap. Saya sejak di anak-anak, kenapa kok makannya mie telur sosis terus, kayak gitu. Gak ada sayurnya, saya tanya ini. Saya nggak suka. Jadi zaman sekarang itu anak-anak itu mungkin saya nggak nyalakan ibu. Kalau nggak mau makan ibu pasti galau. Akhirnya tahu kesukaannya anaknya, sukanya nugget, sosis. Jadi rata-rata itu paling praktis, kan begitu. Akhirnya suatu ketika saya melakukan kebijakan di momen effort learning, bahasanya belajar mengenal lingkungan bersama teman-temannya, memastikan anak-anak waktu itu makan makanan bergizi. Akhirnya apa? Semuanya mau nggak mau, yang nggak suka sayur, siapa yang nggak suka sayur, kelasnya nanti saya ranking, nanti ada sesuatu hal bukan manis, saya ranking siapa yang juara. Mau nggak suka sayur, dia harus makan, harus habis. Jadi ada satu hal pembelajaran ibu, anak dipaksa, terpaksa, terbiasa. Jangan takut kalau sudah masih sekolah dasar, karena sekolah dasar anak-anak yang masih kecil itu masih pembentukan. Jangan kalau sudah SMP, SMA susah untuk mengarahkan anak-anak. Nek masih kelas 1, 2, 3, kalau nggak memungkinkan minta bantuan sama gurunya. Saya yakin kalau gurunya yang ngomong sama mamanya sama ayahnya yang ngomong pasti lebih dari gurunya. Gini betul. Itu pasti dengan saya sendiri itu menjadi fasilitator, menjadi konsultan kepala sekolah. Ini urusan anak saya. Nggak masa kalau saya ngomong. Ya kan, kalau di sini pada anak-anak lihat saya itu pada ada mimpi, ada mimpi kayak gitu. Sudah, itu langsung lari, nggak mau jajan di luar. Itu aja kan itu. Tapi anak saya, alamak sama kayak gimana. Akhirnya saya kalau urusan kampus saya cari kampusnya. Anak saya gimana Pak? Anak saya kan itu salah di bawah. Jadi kontrol anak saya harus kenal kampusnya, kenal dosen. Meskipun sudah kuliah, tidak kontrol. Waktu SMA harus tahu wali kelasnya, kontrol pendidikannya. Jadi setiap wali kelasnya siapa saya pegang, karena
meninggalkan kita duluan masih kelas 6 kemarin. Nah, kontrol-kontrol seperti itu harus paling tidak konsumsi makanan bergizi itu kita terapkan bagaimana nanti berkelanjutan. Makanya saya nggak langsung minta di parenting ini nanti kita sepakati bersama apakah diperkenalkan. Seiring dengan saya nggak mau mikir tentang makanan gratis dari presiden ya, karena itu urusan 10.000 nanti jadi susah pelaporan dan macam-macam. Saya takut anak susah nanti repot uang anggaran pemerintah itu kan gampang-gampang susah gitu. Tapi insya Allah kalau untuk anak-anak kita itu pun bisa kalau dimakan anak sendiri, kalau susu, telur, ada ikannya, ada sayurnya, malah itu lebih senang untuk kita lakukan di lingkungan warga kita. Nah, terus yang ketiga ini begini. Saya kemarin di akhir semester nanya sama Mister ketika rapotan. Jadi seminggu duluan itu justru saya mengolah data. Setelah anak-anak acara joyful camp, saya liburkan lebih awal karena penataan rapor kita yang banyak. Terus kemudian mengevaluasi hasil capaian perorangan anak-anak. Saya nanya, kami membuat buku jurnal. Buku jurnal itu terkait ada 3 hal potretnya. Tentang pembiasaan, jadi anaknya sudah sholat belum, terus tentang skillnya. Jadi anak-anak ini wali kelasnya ngecek kalau di sekolah dia berani nggak menyampaikan. Selain itu ada tentang kedisiplinan terlambat atau tidak. Itu bagian dari sistem yang kita bangun yang tadi saya khawatirkan anak-anak nggak manut. Nah, saya tanya wali kelas semuanya, bagaimana responnya orang tuanya. Saya takutnya nggak diisi wali kelas, dan diisi setiap seminggu sekali karena ada namanya komitmen kelas. Di jam komitmen kelas itu ministernya itu memasukkan data anak-anak ini 3 hal itu sudah terpenuhi belum. Nah, di situ dikontrol. Di sekolah seperti ini, di rumah seperti ini, saya kepingin bikin data itu supaya nanti jadi sebuah kebijakan anak ini kayak gimana. Saya bikinkan program untuk membantu orang tua. Ternyata yang isi masih 30%. Nah, beberapa maksudnya di setiap kelas. Coba bukunya warna icon kita warna apa itu kan? Pink agak mana? Nah itu coba yang belum punya nanti bisa membeli di Amis ya. Itu ada namanya buku penghubung. Di situ juga sekalian buku tugas. Di depannya itu kontrol anak-anak. Gurunya mesti ngisi. Dia harus didampingi wali kelasnya, wali muridnya juga ngisi. Akhirnya saya kepingin bikin data itu, waduh nggak selesai berarti. Nah, harapan di semester 2 ini, ini kan masih toleransi nggak Pak? Sebenarnya saya berharap kerjaan di sekolah di rumah itu bersambung. Takutnya kalau sampai sudah punya anak-anak sholat 5 waktu itu sudah bagus. Meskipun sholat subuhnya itu setengah 7, sudah anak sholat saja. Yang penting pembiasaan. Meskipun sholat sholat kelas atas 3 itu sholat ya. Nanti khusus yang agak parah-parah pasti ketemu sama saya. Gitu. Jadi yang agak susah wali kelasnya mungkin sudah ketemu atau nggak ketemu wali kelasnya. Saya sendiri yang lihat, lalu saya suruh masuk. Tapi nggak saya yang mana ya coba? Kenapa? Kemarin saya temukan anak nggak sholat, nggak ikut tampil. Ya, memang anaknya sudah merengeknya itu nggak mau diem, nggak mau belajar. Saya suruh ayo bikin surat cinta sama gurunya. Padahal saya sudah tahu supaya dia merasa diperhatikan. Cuma itu aja. Udah ya, kamu sudah masuk ruangan Bu Wiwi, nanti ketahuan lagi kasihan gurunya. Gurunya kena Bu Wiwi, kamu nggak kasihan Bu Wiwi dimarahi. Akhirnya balik lagi dia sudah nggak mau kucing-kucingan sembunyi di parkir, ada sembunyi di kelas. Gitu, mana itu gitu sholat dulu gitu apa? Saya alasannya di kelas, saya sholat sendiri nggak bisa. Sholat sendiri pahalanya berapa? Sholat 300 orang itu banyak, kamu didengerin. Itu saya. Jadi
Kata ibunya juga, Pak, saya kenal sama Pak Irfan, sudah sama saya. Pokoknya gak boleh mukul saya. Kalau perkembangan akademik, saya punya namanya sangat tidak bisa sampaikan. Tetapi urusan kebiasaan itu harus melekat. Makanya di sini yang dikerjakan di sekolah yang saya bikin konsepnya itu mekanismenya, saya berharap nanti dicek di rumah. Saya lihat bukumu kemarin di sekolah kayak gimana. Ternyata dia kok malu-malu di sekolah. Nanti orang tuanya ngecek di rumah kayak gimana, men? Kan begitu. Sama kayak saya kemarin ketemu konsultan. Jadi saya itu atau di Cambridge dan macam-macam itu yang menjadi konsultan sebenarnya ada English, tapi saya tidak masukkan karena itu sifatnya itu adalah tidak apa namanya berkembang kalau bahasa itu nanti bisa sudah saya berikan di selain mata pelajarannya, saya berikan juga di English activity di hari Jumat itu kan itu ada satu slot anak-anak saya pastikan ini tinggal saya motornya saja. Harapan ke depan saya itu ingin undang native itu bisa dari course English atau kalau saya masih belum ada waktu kenalan dari beberapa konten itu bisa hadir ke sini untuk anak-anak dari dari British dari Inggris, tapi agak mahal. Biasanya kalau bulanan itu kita harus keluar uang sekitar 14 juta ya untuk panggil native itu. Tapi saya masih untuk keuangan ini kayaknya belum memungkinkan. Itu 1 bulan dampinginya, karena harus backup penginapannya, makannya, itu bisa dampingi 1 bulan. Malah harapan saya ini gambaran saya kalau wali murid mau, saya kerjasama dengan salah satu lembaga kayak Pari itu ada di Pari maupun di Manala yang camp itu ada waktu liburan sangat mungkin. Tapi nanti ini dulu yang saya sampaikan yang akan kita update. Kemudian terkait dengan kita nanti secara kurikulum dari AKM yang kita dapat itu kemarin kita breakdown, nanti ada tambahan untuk wali kelas 1 sampai 4 agar AKM-nya lancar. Kita sudah memetakan materi-materi tentang soal-soal kisah, soal-soal yang host bahasanya itu nanti sudah mulai ditempelkan di kelas 1 sampai kelas 4 yang itu kita olah sendiri. Ini mudah-mudahan proses selama 2 bulan nanti sudah selesai. Nanti di tahun ajaran 2025-26 sudah mulai action untuk setiap wali kelasnya. Jadi materi akadnya di breakdown, tidak harus dikejar di kelas 5-nya. Tadi sudah mulai kita tempelkan di kelas 1, 2, 3, 4. Jadi kelas 5-nya tinggal ngalusin saja gitu. Yang kelima, ini saya ada konsep tentang style life with medsos. Ini beberapa sudah dikerjakan teman-teman. Saya ada Facebook di sekolah, ada TikTok, ada Instagram. Itu yang berisi tentang aktivitas bagaimana guru menyampaikan beberapa pendekatan anak atau menyampaikan update yang ada di sekolah kita. Harapan kami adalah wali murid, orang tua wali murid merespon itu sebagai bagian dari mensupport secara virtual. Jadi promosinya saya nggak harus teriak-teriak pergi jual-jual pasar. Salah strateginya adalah bagaimana meramaikan metode bahwa masyarakat ini punya nilai plus. Kemarin kerjasama dengan UNESA memotret sekolah kita sekolah inklusi. Kenapa saya sampaikan sekolah kita inklusi itu siapa cepat dia kan bisa masuk al-masyarakat. Dia al-masyarakat tidak pernah membedakan ketika orangnya nggak mampu dan mau menyatakan diri akan kita bantu secara finansial. Di anak yang orang tuanya mungkin salah satunya tidak ada di sini kan sudah free baik seragamnya, free SPP-nya, untuk cateringnya juga. Dan itu terima kasih, itu adalah juga sudah kepentingan sedanten. Mudah-mudahan itu bagian dari amal jariah ketika nanti dengan ada doa-doa baik karena dengan punya tabungan setiap bulan yang juga untuk merawat beberapa anak yang kita berikan itu bagian dari saudara jenengan yang secara otomatis itu jenengan dapat.
Kalau guru-gurunya tenaga keramon, ya kan begitu. Yayasan memberikan fasilitas ini. Jadi bahasanya itu subsidi silang. Jadi di sini ada 23 yang stay siswa, ada 19 yang itu kita berikan apa namanya potongan pembayaran, gitu Bapak dan Ibu. Harapan kami nanti wali orang tua wali murid yang punya passion pendidikan bisa tamping. Nanti saya akan gunanya untuk isi pekerjaannya apa, mungkin ada guru atau menjadi pengusaha atau apa, atau jadi polisi. Saya minta 10 menit menyampaikan apa namanya tapping. Nanti di IT kita ada 2, ada Mr. Fibris sama Miss Rofi itu memberikan ruang diskusi untuk menyampaikan, mengapresiasi sekolah kita. Nanti akan saya undang untuk bisa menyampaikan itu diskusi atau apa. Semua saya kasih peran. Siswa-siswi juga sudah masuk. Kemarin beberapa bahas gimana sih yang kamu rasakan Bu Green, gimana sih masuk ke teman-teman yang bullying, kayak gitu. Itu bagian dari agar anak-anak speak up. Kalau saya berharap orang tua wali murid itu bisa memberikan sebuah apresiasi sekolah kita, begitu. Saya malah nggak kepingin undang tiba-tiba, Bu, saya ini jadi polisi, saya tak isi materi, saya tambah senang tak siapkan jadwalnya. Bu, saya ini pedagang, enaknya jadi pedagang itu kayak gini, Bu. Bagus itu, karena di sini ada keamanan, saya kepala sekolah, terus bapak guru ada tim. Saya nggak beda-bedakan apapun itu, karena kita bagian dari tim. Jadi apa namanya, wali kelas, bukan wali kelas, guru, ada kebersihan. Itu saya bilang seragamnya harus sama, nggak boleh beda-beda. Kita punya tanggung jawab sama-sama. Kalau sekolahan saya nggak ada keamanan, pasti akan keamanan anak-anak kontrolnya nggak ada. Ada kepala sekolahnya yang mungkin bisa memahami konteks pendidikan, tetapi kalau wali kelasnya itu kurang, itu kan dia susah. Jadi semua punya peran, dan itu saya apresiasi kita itu adalah teamwork. Top down itu udah kita pakai dulu. Kecuali kalau ada beberapa kejadian di kelas 4 kemarin, saya harus tangan besi. Kalau memang tidak pas, apa namanya, ya sudah silakan untuk mengundurkan diri. Begitu, apa namanya, kebijakan. Terus yang kedua, yang selanjutnya kebijakan kita, saya minta mohon izin, mudah-mudahan gak keberatan. Kemarin diskusi sama Mem dan Mister. Mem, kemarin sudah bagus kan, Mem ini belum mengetop untuk edaran. Nah, ini untuk anak-anak dibiasakan makan bergizi itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Jadi serentak sampai ngambil momen anak-anak makan di Pendopo di sini. Kemana sih keputusannya teman-teman? Kasihan orang tua, kayak tidak semua orang bisa menyiapkan begitu. Ya udah sebulan sekali. Kan bisa aja kalau nggak bisa menyiapkan, di kelasnya mungkin ada orang tuanya yang tidak kerja, bisa aku titip jenengan nanti tinggal bayar berapa kan selesai gitu. Tapi kan akan lebih menarik ketika mamanya yang nyiapin dari rumah, sudah dari malahnya, Dek, kamu disuruh bagai makan dimakan ya sayurnya ya, sudah disiapin anaknya. Itu sesuatu kalau orang tuanya memberikan perhatian dari rumah sudah dibawa begitu. Itu harapan saya sih 2 minggu sekali, tapi ketika rapat sama teman-teman sebulan sekali aja kan. Kalau sebulan sekali besok tinggal Januari, Februari, Maret sudah puasa ya, kan begitu. Itu nanti saya butuh respon setelah ini. Kemudian saya mohon maaf, saya izin ada momen Jumat Legi. Nah, setiap nanti hari Kamis itu jamnya anak-anak saya padatkan, pramukanya saya lepas, anak-anak pulangnya habis sholat duhur. Untuk apa? Saya memberikan program pembiasaan memnya itu pembinaan terkait mendoakan panjenengan, mendoakan anak-anak di bulan Jumat Legi. Kalau istilahnya term waktu itu kalau jam 1 itu kan sudah masuk Jumat Legi sore. Nah itu saya kan nggak mungkin minta guru-guru habis sisa kesini doa. Sekalian saya itu untuk mau bikin pembinaan guru kita untuk lebih fokus apa namanya, melayani anak-anak panjenengan, melatih panjenengan
kalau tidak dengan dikuatkan rohaninya ini kan ya susah. Nah itu setiap malam Jumat itu saya nggak mengurangi materi, tetapi jamnya saya kurangi cuma 10 menit dari 35 jadi 20. Akhirnya pas jam setengah 12 itu clear, sudah saya petakan itu. Kemudian mungkin orang tua murid agak kaget. Kebijakan kami sekolah itu adalah mengambil momen-momen yang itu anak-anak dapat. Contohnya besok ketika pondok Ramadan, anak-anak kenapa pondok Ramadannya gak ambil di pagi sampai siang, itu kan bisa saja sampai sekolah. Nah pondok Ramadannya saya ambil kelas bawah kayak kemarin Joyful Camp. Beda debat pengalaman kemarin Joyful Camp yang anak kelas 1-nya kan pagi sampai jam 10 setengah 11. Saya kemarin kok saya nggak merasakan sesuatu yang beda. Anak nggak tahu pramuka dengan akhi kubun. Akhirnya saya buka datanya harus sore. Karena itu ada satu pembelajaran yang anak-anak dapat dan tidak rutinitas. Kalau setiap pagi berangkat, kalau berangkat sore kan beda. Setel anak-anak kan begitu. Mungkin yang agak repot orang tuanya. Tetapi pengalaman ini mahal harganya. Itu sama halnya dengan besok pondok Ramadan. Anak-anak yang kelas bawah, saya ambil di habis asarnya sampai nanti ikut buka puasa kayak gimana, ikut terawih kayak gimana, nek terawih disiplin apa enggak itu dalam kontrol gurunya. Buka puasa sama teman-teman rasanya gimana. Kalau saya buka pondok Ramadannya pagi itu ya sama halnya anak-anak berangkat pagi aja tentu dia nggak menantikan buka puasanya itu. Untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu harus minat bisa merasakan sholat malam begitu. Itu saya izin. Dan besok di Isra Mi'raj saya punya program penguatan spiritual sholat. Insya Allah kelas atas jam 7 sampai jam 10, setengah 10. Kelas bawah kelas 1 sampai kelas 3 itu jam 7 sampai jam setengah 10, jam 10. Kelas atasnya sampai jam 1 karena beda yang dikerjakan. Saya kepingin mendapat sesuatu spiritual tentang memahami sholat. Kalau disebut, saya kepikir kalau hanya lomba-lomba pentasan dapatnya ya anak-anak happy, tapi sudah selesai kemarin. Akhirnya saya merenung, oh ini harus kontrol. Gurunya nanti akan mengontrol setiap anak. Jadi gurunya juga jadi peserta. Gurunya saya pakai pendekatan riset. Jadi gurunya mengejar di jenjang kelas atas sama kelas bawah akan dikontrol gurunya akan pecah untuk melihat bagaimana capaian anak-anak. Itu saya izin nanti di tanggal 6 hari Kamis. Jadi sekalian agar dapat gak sekedar ikut selesai happy sopir tadi, nanti akan menjadi sebuah konsep capaian yang bisa membaca hasilnya kayak bagaimana. Selanjutnya nanti tes IQ sudah untuk anak tes kelas 1 nanti di bulan Februari. Kalau saudara masih ada 8 siswa yang dibutuhkan lagi sebelum tutup, kalau kanan kirinya kepilih tangganya gabung silakan. Tapi tes psikologi tetap saya langsungkan di bulan Februari bulan depan. Nah ini saya kemarin ditawari sama Pak Basko, Bu sampai mungkin ada wali muridnya yang ingin tahu potensi anaknya secara dasarnya apa seperti gurunya. Saya bingung, itu mahal Pak, saya takutnya membebani wali murid. Nah nanti kalau kerso biar sekalian datang dari pihak psikolognya itu, monggo matur wali kelasnya ya. Agak mahal untuk vinjen itu sekitar 400.000. Saya kenal banget karena kenalan. Kalau yang tahu dulu pernah ada aksiden orangnya lari atau sudah meninggal, saya nggak ngerti terus kejadian berapa tahun yang lalu. Tapi ini yang sudah kita mintain yang kemarin itu. Nah itu bagus saya karena saya melihat petanya berburu dengan vinjen dengan keseharian itu bisa menjadi solusi menyelesaikan
Ramadan. Kasihan orang tuanya pasti, ayo sinau praktek kan gitu. Nah itu jadi STS-nya di Februari akhir, tetapi di bulan Ramadan akan kita bikin beberapa penguatan materi yang dibutuhkan sekalian tentang ibadah dan spiritual untuk membangun mengolah hatinya anak-anak dan juga gurunya. Jadi target capaian sekolah kita itu kegiatan ya itu saja yang saya sampaikan. Saya berharap ada waktu setengah jam kita bisa ngobrol terkait, bisa masih masukan apa yang saya sampaikan, terkait mungkin ada keluar yang saya nggak tahu ya, yang saya nggak tahu atau dari men dan misalnya juga nggak tahu, kita bisa bantu apa. Jadi informasi itu yang saya berikan. Monggo selanjutnya diskusi dari saya. Berharap kelas 1 sampai kelas 6 bisa menyampaikan. Kalau kelas 6 nanti sudah mulai apa namanya, pasnya itu di Februari, jadi ujian istilahnya ngisi rapotnya itu sudah proses di Februari. Setelah itu sudah mulai melakukan ujian praktek, terus apa namanya terkait dengan ujian sekolahnya, ada wisatanya, ada wisudanya, itu kita sudah kita persiapkan segalanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, saya berharap ada respon baik untuk Alfa Selatan, untuk bisa apa sih yang dimaui sama yang dimaui oleh ibu orang tua wali murid. Ada hal-hal, ada beberapa hal yang mungkin kita belum sampaikan tentang inklusi, tentang gengsi, tentang pembulian, tentang lain-lain, bisa kita bicarakan untuk meminimalisirnya untuk anak-anak lebih aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang nanya diobrol permingnya ya kan ya. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu mungkin ada orang tua murid yang mau menyampaikan sesuatu, dipersilakan. Monggo, ada dari ibu sini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Nomor kelas 1 mau menanyakan dulu untuk buku penghubungnya, apakah sebelumnya sudah disosialisasikan kepada semua wali murid atau belum? Karena tadi yang saya lihat itu ada sekitar 30% gitu yang sudah mengisi. Nah ini perlu ada pemaparan khusus untuk ke Bapak Ibu wali murid. Kemudian pas pada saat untuk mengetahui mana DKI kita itu aktifan sholat dan ngajinya, mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran. Bisa untuk datang ke rumahnya, visit pada saat mungkin pas hari libur, karena kan di hari Jumat kan nggak sampai setengah hari pun ya, hanya setengah 10. Nah itu bisa dijadikan momen sore untuk visit. Terus yang terakhir, mungkin saya kurang paham dengan pada saat KBM bulan Ramadan, apakah anak-anak ini masuk di sore hari atau siang? Kalau semisal sore hari mohon dikoreksi jika ada anak didik kita yang ngaji di TPD. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang pertama terkait buku penghubung. Ya, mungkin ini ada sosialisasinya belum kuat ya. Tapi memang dan sudah nyampein di grup nggak? Ya. Ada mungkin yang respon atau enggak, karena di situ ada catatan saya ngecek beberapa itu coba diingatkan di buku tulisan untuk segera diisi, itu sudah. Mungkin nanti ada waktunya atau di mejanya Wiwi dia benar Mbak, tempat tak pelajari juga. Jadi untuk pengisian sebenarnya memang maksud saya ketika nanti di situ dibaca oleh wali muridnya anaknya jarang, itu baru kita putusin ini harus
home visit begitu kan. Nah, nanti kalau tidak ada informasi dari orang tua wali murid bagaimana anaknya, kan ketika anaknya nggak mau sholat atau macam, nggak disiplin belajarnya, bangunnya nggak pagi. Saya ini sekalian merespon dari 7 atau 8 kebiasaan di kurikulum learning itu loh. Saya pikir oh ini sebenarnya kan sudah kita lakukan dulu. Bapak Ibu, buku-buku yang kita berikan dulu itu isinya buahnya. Mungkin yang pernah tahu di buku ini, tahun ini sudah saya sederhanakan, yang itu hanya diisi seminggu sekali. Jadi buku itu hanya diisi minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Kalau dulu itu setiap hari. Cuman sempat terputus karena terputus beberapa periode masa apa namanya kepala sekolah. Jadi Pak Anugrah itu tebel dulu, satu setiap hari. Akhirnya kalau dulu muridnya sedikit cuma 20 sampai 80 ngapel. Ini muridnya kan banyak, bisa-bisa nggak ngajar nih kalau setiap hari saya gitu. Akhirnya masa periode kemarin itu agak antara dia dan tidak, saya lihat kenapa kok malas, kok berarti harus ada di pergantian produk. Nah ini mungkin butuh sosialisasi. Nanti coba kita baca bareng-bareng. Untuk home visitnya biasanya dilakukan teman-teman ketika sudah ada feedback kedua wali murid untuk melakukan saling apa namanya. Yang pertama betul-betul parah, orang tua wali murid gak meminta, tetapi anaknya betul parah ketemu dengan wali murid dan kita kontak bisa apa namanya bisa didatangi, kita datang. Yang selama ini kita apa begitu. Atau ini pernah ada wali murid yang anaknya bermasalah, udah berusaha mengelak, orang tuanya nggak mau. Akhirnya tetap saya minta datang untuk tahu bagaimana kondisi di rumahnya. Nah betul-betul dia hanya bersama neneknya, orang tuanya yang sibuk sekali begitu. Terus untuk Ramadan ini jamnya akan kita bikin masih didistribusikan. Anak-anak tetap masuk pagi. Yang masa-masa baru nanti ketika pondok Ramadan itu ada program pondok Ramadan itu baru anak-anaknya sore, karena saya tetap menghargai anak-anak yang ngaji sore itu baru momen sudah saya jadwal itu baru momen pondok Ramadannya itu anak-anak yang harus buka puasa bersama itu cuma di hari nanti ada edarannya cuma 2 hari kan biasanya, seperti biasanya itu kelas 1, 2, 3 itu jam sholat asar di sini jam 2, sholat asar di sini sampai jam 8. Okay. Yang kelas 4, 5, 6 sama sholat asar dan di sini pulangnya setelah sholat subuh senam-senam begitu ya, pokoknya ada kali itu baru anak-anak pulang yang kelas atas. Jadi untuk hari-hari sekitar 2 minggu itu ini masih kita nunggu yang jelas anak-anak nggak libur. Saya nggak bayangkan kalau anak-anak libur di bulan Ramadan, apalagi orang tuanya kerja dua-duanya. Orang tuanya nggak kerja aja kadang susah. Nah saya berharap keputusan kami itu dibantu lah, gak anak-anak nggak libur penuh selama 45 hari itu. Tetapi nanti kita akan berikan rapat dulu, saya konsultasi dengan beberapa dari psikolog, dari teman-teman kelas 6, amrih dan data yang kita dapat itu anak kurang di mana. Kalau memang kurang di pembelajarannya, kita butuh hanya 1 jam, sisanya pembiasaan keagamaan. Bu, kayak ini materi untuk literasinya anak-anak ini pemahaman analisisnya kurang. Ya udah materi itu yang kita berikan. Kita bikin boxnya sendiri. Bu, ternyata numerasinya kurang anak-anak ini. Ya udah kita turun cuma 1 jam, sisanya pembiasaan tentang ngaji, penguatan keagamaannya yang kita buat. Anak-anak di Ramadan itu biasanya pulang jam setengah 10 atau 10 kelas bawah, setengah 11 kelas atas. Atau nggak salah habis sholat zuhur. Saya lupa. Biasanya Ramadan pulangnya habis sholat zuhur atau jam setengah 11 ya? Habis sholat zuhur. Nanti kita coba itu supaya nggak hilang baru pulang biar tidur. Kan begitu. Biasanya kalau nggak kelas atas sampai setengah 11, kelas bawah sampai setengah 11, kelas atas sampai habis sore zuhur begitu
Ramadan. Insya Allah kan kita sudah selesai semester STS-nya, tinggal nanti penguatannya di literasi. Anak-anak bisa baca kadang-kadang, tapi diajar diskusi kedalamannya yang dibaca itu apa itu yang menjadi kendala, kan begitu. Jangan begitu 1+1 bisa, tapi ketika diuraikan bicara soal hotnya ini kurang. Makanya tadi kita sudah mulai melangkah membreakdown kelas 1 capaiannya berapa untuk bikin hot. Kita sudah bikin timnya itu. Nah, saya sampaikan sedikit sekalian tadi. Jadi di halaman pertama ini ada perkembangan karakter teladan peserta didik. Itu kan ada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, ke-4. Itu isiannya tentang sholat 5 waktu. Di sekolah bagaimana? Sini ada tulisnya. Diisi A, B, dan C. Diisi A itu jika menunjukkan terteladan yang bagus terus dilakukan sering. Jika sering, jadi selalu anaknya disiplin kasih nilai A, orang tuanya di sini. Kalau sering kadang-kadang nggak ikut kasih nilai B. C itu wamel ada nanti dikasih C. Nanti biar tahu wali kelasnya. Oh di rumah seperti ini. Kalau di sekolah kan kita sudah paksakan dia untuk mau sholat begitu kan? Itu. Sholat sunnah. Apakah anak-anak sudah mulai latihan sholat sunnah? Pernah. Nah, ini kalau kelas 1 nggak diisi nggak apa-apa, bukan menjadi minus. Kita coba kelas 4, 5, 6 ini kan diupayakan mau nggak sholat malam, mau nggak diupayakan dia itu sholat habis sholat qobliyah ba'diyahnya itu kan begitu. Kalau di sekolah sini kan duhanya mesti ada. Nah sholat sunnahnya bisa diisi di sekolah. Oh sholat duha dia melakukan diisi nilai sering berarti nilai A semua kan begitu. Karena dia di rumahnya nggak pernah nggak apa-apa nanti buat saya betul. Saya ini meskipun kepala sekolah saya masih minta jam awal kelas 6. Takutnya nanti ada kejadian macam-macam itu saya bisa langsung aku kayak begini, saya agak keras kalau saya marah-marah begitu. Insya Allah bisa tanya ke anak-anak jangan. Terus rutinitas belajarnya dia bagaimana, disiplin nggak setiap hari di belajarnya di rumah itu dinilai ya ABC tadi. Kemudian di rumah itu sering sampah, salam dan saling. Kalau orang tua itu udah loh, nah saya tidak ayo nak saling kan begitu. Nah sering assalamualaikum mama, nah begitu. Karena di sekolah juga dilihat assalamualaikum saling di depan tidak kan begitu. Terus kalau kamu di rumah teriak-teriak atau suka misu-misu dan macam-macam kan juga kamu sopan. Di sekolahnya bagaimana? Itu dikontrol. Hanya seminggu sekali isinya, oke? Kemudian yang kedua yang diminta tadi itu responsibility, datangnya tepat waktu apa enggak. Kalau di sekolah itu maksudnya kalau di rumah itu anaknya mau diajak berangkat itu mewah atau enggak. Ini sebenarnya kamu nanti dinilai jelek mana loh. Soalnya kamu nggak bisa bangun pagi atau apa. Biasanya ada anak yang telat tuh, kenapa kok telat? Ganjil tadi itu men. Nah itu oh iya berarti wali kelasnya saya bilang jangan dinilai jelek loh ya. Gitu. Kadang-kadang bilang mamaku itu men buletai. Kayak gitu, nggak pernah kalau yang mamaku loh men buletai. Entah itu dia bohong sama saya untuk menipu dia malasnya atau apa nah. Biar nggak mamaku di sini dilihat anaknya mamanya yang cek gitu. Terus atributnya lengkap ini sebagai kontrol anak-anak diajari bukan masalah kok bisa pakai sekolah bisa belajar tentang aturan. Ya sudah aturan ya harus dipenuhi anak. Kadang-kadang apa namanya sudah ini kewajiban nanti kamu kena nilai loh kan itu atributnya. Terus kalau ada PR tugas dikerjakan apa tidak di rumahnya. Di sekolah juga sama wali kelasnya juga. Terus kalau dia di rumah jaga barang pribadinya nggak, kalau habis mainan itu berantakan apa enggak? Ibu supaya ini gampang. Ini loh ada kamu penilaiannya. Suatu saat aja, nggak setiap hari nggak apa-apa pokoknya dalam minggu itu begitu. Sekali diingetin bisa Allah anak-anak tertib kok. Itu
diburu lama Pak, bahaya itu. Masa Mak? Aku dibentak waduh. Tapi gak apa-apa, itu latihan speak up, anak-anak latihan ngomong. Dia berpendapat. Di sekolah juga sama, dicari begitu wali kelasnya melihat. Karena ada komite kelas itu gunanya itu ya. Tapi punya desain begitu itu gunanya. Kemudian lomba-lomba. Saya itu selalu ngasih ruang semua lomba harus diminati anak-anak. Salah satunya lomba gambar, lomba apa yang di internal sekolah. Nah itu dilihat di sini kok kalau ada lomba-lomba dia ikut nggak, meskipun ikut lomba paduan suara. Kadang-kadang ada anak males loh. Dia kalau nggak lomba tidak apa. Wali kelasnya ingetin, orang tuanya juga ingetin. Kemudian ketika di kelas itu saya berharap memfasilitasi ada pengeras suara untuk menyampaikan gagasan. Nah di sini berani nggak dia tampil dan berekspresi? Mungkin di TikTok anaknya disuruh apa, mungkin yang muslimah yang bagus. Berarti kan dia bisa berekspresi. Kadang-kadang malah nggak disuruh aja, kalau sekarang itu mau berekspresi. Nah itu berarti ada kemampuan itu ada. Terakhir itu dia punya kreativitas, inovatif. Kalau di rumahnya anaknya itu gak memenuhi umur kali sampai di rumah itu gagal-gagal barang ibu pick-upnya rusak semua, itu bagian diarahkan jadi inovatif dan kreatif kan begitu, tinggal bagaimana pendekatan. Jadi itu saja yang diisi Mas. Dan di sini nanti tindak lanjutnya apa kan? Kalau ada apa-apa diisi di sini. Yang terakhir ibu di sini sholatnya itu sudah benar apa belum, terus anak itu sudah mampu apa enggak untuk menjalankannya gitu kan. Karena kalau di rumah kan asal-asalan, takutnya bener apa enggak kan kita nggak tahu. Kalau dites sering kayak gitu, jawabnya enggak, aku udah hafal, aku udah bisa. Jadi kan saya sendiri ragu ya. Kalau bisa untuk selanjutnya meskipun nggak komandan pas waktu pelajaran di sekolah agama, mohon dikasih waktu sebulan sekali ada pengetesan bacaan sholatnya. Terus ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk masalah kreativitas di sekolah ini sekedar saran saja ya. Kalau bisa untuk bahasa Inggris itu kan sekarang sudah mulai globalisasi ya. Kalau bisa disempatkan 1 bulan atau 1 minggu itu ada 1 hari yang dikhususkan anak-anak, guru dan staf itu berbahasa Inggris. Kalau bisa ini satu dasarkan supaya terbiasa, karena bahasa itu kan kebiasaan. Kalau seandainya sering dilatih untuk berbicara, mungkin anak-anak itu biasa. 1 hari aja selama 1 minggu itu diambil hari apa ya, itu harus interaksi dengan bahasa Inggris. Itu dari gurunya, dari anak-anaknya, terus anak-anak dengan anak-anak sendiri. Jadi ya yang simpel-simpel dulu gitu. Mungkin nanti kalau sudah menambah kosakatanya kan lebih enak gitu. siap. Ini sekedar masukan aja. Dari kelas berapa ada? Dari kelas 3. Kelas 3, siap. Kelas 1 sudah, kelas 3. Nanti saya nanti kelas yang lainnya. Maksudnya masukannya. Jadi ada English Day ya. Nanti bacaan saya programkan. Kemudian, Tambahin selain bahasa Inggris juga mungkin bahasa Jawa. iya. Soalnya di rumah itu campuran bahasanya. Karena Itu yang saya susah. soalnya bahasa Jawa sekarang anak-anak Susah ya? kalau harus yang ngomong sama saudara, sama orang tua dan pengetahuan ya. Kita juga difasilitasi dari sekolah untuk mengajarkan hal tersebut. Ini kalau ujian itu ya, anak-anak itu lebih ngerti bahasa Jawa dan bahasa Iya. Inggris. Dan saya juga
atau di grade lagi, seperti apa penilaiannya? Pertama itu apakah dimulai untuk yang kelas 2 tahun ini atau dari kelas 1 yang akan naik ke kelas 2? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua untuk yang kelas 4-nya. Kebetulan kan kelas 4 kemarin putri saya itu kebetulan yang sedang bermasalah itu yang sempat tadi main singlenya. Untuk yang kemarin itu ada beberapa yang saya rasa itu ada beberapa mata pelajaran yang akhirnya kita pecah-pecah di semester pertama. Itu sempat saya sampaikan kepada men waktu pengambilan rapor. Nah, kedepannya saya minta tolong itu seperti apa rencana dari yayasan atau sekolah kedepannya, kurikulumnya seperti apa, itu tolong kita juga diinformasikan kepada wali murid gitu kan. Kadang terjadi simpang siur kalau misalnya tiba-tiba ada rencana A berubah rencana B begitu, yang kita di rumah anak-anak itu jadi kebingungan gitu kan. Jadi saya minta tolong untuk cara pembelajaran atau RPP-nya itu kita juga tahu isi-isinya seperti apa. Kemarin memang sudah berjalan, cuman saya rasa kurang maksimal. Itu yang pertama. Untuk yang kelas 4 ya. Kedua yang saya tanyakan adalah untuk lulusan tahun ini itu kan menggunakan ujian ya, untuk dari mulai tahun ini kan ada perubahan kurikulum, kita mulai kelas 6 itu nanti ada ujian. Nah, untuk formula apa yang dilakukan oleh sekolah saat anak kelas 4 ini akan naik ke kelas 5 karena kan sudah mendekati. Kalau sepengetahuan saya di beberapa sekolah itu sudah ada yang merancang misalkan kayak ada taman pembelajaran atau mungkin ada kuis yang dibawa pulang. Itu penilaiannya dimulai dari kelas 4. Karena mungkin beberapa wali murid juga ada yang putra putrinya diarahkan untuk nantinya melanjutkan ke sekolah negeri mungkin seperti saya. Itu nanti mungkin di sekolah negeri. Dan apa sih yang karena kan persaingan semakin ketat ya kemudian. Jadi saya minta bantuan dari sekolah, mungkin ada apa tugas-tugas khusus gitu untuk murid-murid yang dari kelas 4 sampai naik. Ya. Itu saja. Terima kasih waktunya. Oke, langsung saya respon. Sampai ini. Yang pertama, karena ini cepat merespon, yang akan dilakukan langsung kelas 2 hari ini, nggak tunggu kelas 1. Karena sebenarnya dilakukan hari ini atau besok itu sama. Jadi pemetaannya itu adalah di kelas 3-nya. Jadi, tapi kami tidak tidak nanti kelas itu tidak membedakan ini anak kelas yang mungkin cepat tanggap atau jadi tetap kita outpost aja, nggak ada yang diacak lagi. Jadi tapi pengacaranya itu bukan dipetakan ini yang sudah bisa semua, tapi untuk membalancekan. Yang sudah saya sampaikan pertama tadi adalah pengacaranya biar menghindari teman yang sama gitu aja. Jadi